Namaku Aldi, umurku sekarang 24 tahun. Aku adalah mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas di kota Semarang. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adikku berumur 8 tahun dan yang satunya berusia 12 tahun. Sewaktu aku masih duduk di bangku SD, terjadi permasalahan dalam keluarga kami, sehingga menyebabkan ayahku dan ibuku bercerai. Semua hak asuh anak jatuh kepada ayahku. Aku dan kedua adikku tinggal bersama ayah. Setahun kemudian ayah menikah lagi dengan wanita yang bernama Dina. Bu Dina bisa dibilang sangat cantik dan mempesona. Bahkan saat aku masih duduk di bangku SMP, aku sangat mengaguminya. Sebagai seorang ibu tiriku, dia sangat perhatian dalam merawat aku dan adikku. Ayahku bernama Didit. Saat ini dia berusia 42 tahun. Sedangkan ibu tiriku sekitar 35 tahun. Walaupun sudah 35 tahun, ibu tiriku ini masih sangat bugar dan mempunyai karisma yang sangat menawan. Aku dan adikku sangat nyaman saat berada di dekatnya. Ketika aku sudah lulus SMA, ayahku merantau keluar kota di daerah Jawa Timur. Aku di rumah hanya tinggal berempat. Aku, kedua adikku, dan ibu tiriku. Pada saat aku memasuki perkuliahan, ekonomi ayahku sedang di masa yang sangat sulit, sehingga agak berat menanggung biaya kuliahku. Ibu tiriku juga setuju jika ayah merantau keluar kota. Ayahku pulang 2 bulan sekali. Aku selalu membantu ibu tiriku membereskan rumah, karena memang aku adalah anak pertama. Jadi aku harus bisa diandalkan untuk mengurus semua kegiatan di rumah selagi ayah di luar kota. Di suatu ketika saat aku sedang membantu ibu tiriku, aku disuruh untuk memperbaiki regulator gas yang sudah tidak berfungsi. Saat sedang memperbaiki regulator, ibu tiriku sedang mengepel dapur tepat di sebelahku. Tanpa sengaja, ia terpeleset karena lantai yang sangat licin. Seketika, aku langsung menolongnya, dan aku langsung memegang tangannya. Kemudian, ibu tiriku itu langsung memalingkan wajahnya, dan melanjutkan mengepel lantainya. Sebelum lanjut, mohon kesediaan sahabat Tinta Pena Channel untuk like video ini dan subscribe Tinta Pena Channel. Semoga yang like dan subscribe diberikan kelancaran rezeki dan dipermudah segala urusannya. Mari kita lanjut ceritanya. Setelah ibu selesai mengepel lantai dan aku juga selesai membereskan regulator gas yang rusak, aku langsung keluar rumah dan merasakan hal yang tak biasa. Entah mengapa aku seperti sedang jatuh cinta. Perasaanku mulai tidak wajar, jantungku berdegup kencang. Di luar rumah, aku langsung memikirkan hal-hal aneh yang merasuki pikiranku. Paling hanya penasaran saja perasaan ini, pikirku. Selang beberapa minggu kemudian, aku akhirnya mempunyai pacar yang bernama Tuti. Aku sangat mencintai Tuti. Aku langsung saja memperkenalkan Tuti kepada ibu tiriku. Awalnya respon ibu cukup baik kepadaku dan Tuti. Ketika hubunganku dan Tuti sudah ada 1 bulan, aku merasakan ada hal yang aneh terhadap ibu angkatku. Sepertinya dia tidak suka dengan kedatangan Tuti yang sering main ke rumahku. Mungkin ibu tiriku merasa kalau tidak enak dilihat tetangga. Karena aku dan Tuti sering bertemu, kemudian aku dan Tuti berkomitmen untuk jarang bertemu, agar ibu tiriku tidak kecewa denganku. Namun suatu ketika ibu tiriku bertanya kepadaku, "Kenapa Tuti sudah tidak pernah main ke rumah?" "Tuti sedang fokus kuliah, Bu, karena mau skripsi," jawabku kepada ibu. "Jadi begitu ya?"
ucap Budina dengan raut wajah yang gembira. Aku tidak tahu kenapa ibu tiriku sangat senang jika Tuti tidak main ke rumah. Mungkin untuk kebaikan nama keluargaku di mata masyarakat, pikirku. 4 bulan berlalu, aku masih berpacaran dengan Tuti. Walau kami jarang bertemu, kami hanya komunikasi lewat WhatsApp. Kemudian aku memutuskan untuk bertemu dengan Tuti di kota. Saat akan berangkat ke kota, ibu bertanya, "Mau kemana, Al?" Ucap ibu tiriku. "Mau ke kota, Bu," jawabku. "Mau ngapain emang?" Tanyanya lagi. "Mau bertemu sama Tuti, Bu," sahutku. Ibu tiriku langsung menampakkan wajah yang cemberut. Aku tidak tahu kenapa, yang pasti dia seperti kecewa. Setelah aku sampai di kota, aku dan Tuti bertemu dan saling mengobrol satu sama lain. Setelah puas bermain dan berbincang dengan Tuti, aku pun pulang. Kulihat ibu tiriku masih menampakkan wajah yang cemberut. Aku sangat bingung kenapa ibu tiriku seperti itu. Apa karena ibu malu mendengar omongan tetangga karena Tuti sering main ke rumah? Aku langsung masuk kamar dan sambil memikirkan untuk menjalin hubungan serius dengan Tuti, untuk melamar Tuti tentunya. Seminggu kemudian aku bertemu dengan Tuti. Aku menceritakan semua tentang ibu tiriku, yang seolah kesal jika kami sering bertemu. Mungkin juga karena omongan tetangga. Langsung saja aku mengungkapkan bahwa aku akan melamar Tuti. Tapi Tuti menjawab dengan kata yang tidak pernah aku bayangkan. Aku sangat kaget. Lalu Tuti bercerita jika dirinya sudah dijodohkan dengan orang pilihan orang tuanya yang sudah mapan dan mempunyai pekerjaan yang jelas. Dikarenakan keluarga Tuti tidak setuju karena aku masih belum lulus kuliah dan belum berpenghasilan tetap. Padahal aku sangat mengharapkan dengannya. Aku bahkan bekerja serabutan sambil kuliah. Dan Tuti berkata kepadaku setelah lulus wisuda, ia akan melangsungkan pernikahan dengan pria pilihan orang tuanya tersebut. Aku sangat terpukul. Aku langsung pulang dengan perasaan yang hancur. Saat makan malam, ibu tiriku bertanya, "Kenapa dari siang setelah kamu jumpa Tuti, kamu lemas dan lesu? Biasanya setelah bertemu Tuti, kamu bahagia dan senang sekali." "Tuti mau dijodohkan dengan pria lain. Aku kecewa banget, Bu," sahutku. Ibu tiriku langsung menampakkan wajah ceria. Entah mengapa, aku tambah bingung karena aku baru saja diputusin. "Oh ya nggak apa-apa, itu namanya belum jodoh. Nanti ada wanita lain yang lebih baik dari Tuti," kata ibu tiriku sambil tersenyum. Hari-hari berlalu, aku sudah memblokir semua kontak Tuti untuk melupakannya. Kemudian di saat sedang sedih, aku selalu dihibur adikku dan juga ibu tiriku. 1 bulan tidak terasa, aku bisa sedikit demi sedikit melupakan Tuti. Aku mulai nyaman dengan kehidupanku yang baru. Kemudian saat aku sudah menyelesaikan skripsi dan wisuda, aku mendapat kabar dari teman bahwa Tuti sudah menikah. Kabar itu membuat aku teringat kembali dengan Tuti, dan aku pun melupakannya lagi. Ayahku pulang saat aku wisuda, dan aku pun menceritakan semuanya. Saat aku sudah lulus kuliah dan mendapat pekerjaan, ayahku kembali berangkat keluar kota. Karena di pekerjaanku aku masih belum bisa mendapat gaji yang cukup untuk membantu menyekolahkan adik-adikku. Sehari-hari aku kembali tinggal dengan ibu tiri dan adikku. Kemudian suatu ketika adikku yang nomor 2 akan melaksanakan studi tour perjalanan wisata sekolah selama 1 minggu. Kemudian di saat yang sama, adik yang paling kecil yang nomor 3 juga sedang liburan sekolah. Aku di rumah hanya dengan ibu tiriku. Kemudian saat tinggal bersama ibu tiriku, aku kembali menjadi tidak karuan.
seperti ingin selalu bersamanya. Dia juga menampakkan wajah yang bahagia setiap hari. Seperti biasa, ia menyediakan sarapan untukku sebelum aku berangkat kerja. Dan saat aku pulang sore hari, ibuku juga menyambutku dengan baik. Aku mulai terpesona dengannya. Hari berikutnya, saat aku sedang lembur bekerja di kantor, ibu meneleponku. "Aldi, kamu pulang jam berapa? Sudah malam kok belum pulang?" Aku menjawab, "Ini lagi lembur di kantor, Bu. Sebentar lagi juga pulang." "Oh iya, hati-hati ya," ucap ibu tiriku. Aku pulang kemalaman dan ibu sedang menungguku di ruang tamu. Dia sampai tertidur menungguku pulang. Saat aku melihatnya, aku terpesona olehnya. Ibuku masih cantik sekali. Aku langsung membangunkan ibu. "Aku pulang, Bu," ujarku membangunkannya. "Oh iya, kamu pasti capek ya. Ya sudah, langsung istirahat saja," ucap ibu. Kemudian dia langsung istirahat di kamarnya, dan aku pun langsung istirahat di kamarku. Pagi hari saat hari Minggu aku libur bekerja. Ibu tiriku yang biasanya menyediakan sarapan, namun pagi itu ia belum keluar kamar. Aku langsung mengetuk pintu kamarnya. "Bu, ibu sudah bangun?" Ibu tiriku menjawab, "Sudah, Al, tapi ibu sepertinya masuk angin. Buka aja pintunya, nggak dikunci kok." Aku langsung mengecek ibu dan ternyata benar. Ibu sedang sakit dan badannya panas sekali. Aku langsung ke apotek dan membeli obat serta membeli sarapan untukku dan ibu. Saat ibu sudah sarapan dan minum obat, aku hendak keluar kamarnya. Tiba-tiba tanganku ditarik oleh ibu. "Jangan kemana-mana ya Al, ibu butuh kamu untuk sementara di rumah karena ibu kurang sehat." Aku menjawab, "Iya Bu, aku tidak akan pergi jauh kok, aku akan menemani ibu di rumah." Setelah 2 hari, ibu angkatku sembuh. Saat itu sudah sembuh, aku mulai berangkat kerja kembali seperti biasanya. Dan saat pulang di sore hari, ibuku sudah menyiapkan makanan yang enak dan di atas meja makan juga terdapat hiasan-hiasan. Aku tidak tahu ada acara apa, tapi aku langsung bertanya, "Ini kok mewah sekali Bu, makanan dan tempat makanannya?" Ibu tiriku menjawab, "Iya Al, hitung-hitung karena kamu sudah merawat ibu saat sedang sakit." Saat aku sedang makan, ibu curhat kepadaku, "Al, ibu selalu ditinggal ayah. Ibu merasa kesepian sekali. Ibu selalu sendiri." Aku menjawab, "Kan ada aku Bu, yang selalu di rumah." Kemudian ibu tiriku berkata lagi, "Iya sih, Aldi, kamu sekarang sudah dewasa. Kamu terlihat gagah dan ganteng kayak bapak kamu loh." Aku menjawab, "Ah, bisa aja ibu." Dan bertanya lagi, "Oh iya, apa kamu sudah mendapat pacar baru setelah dulu habis sama Tuti?" Aku menjawab, "Belum." Aku gemeteran, ibu angkatku bertanya seperti itu. Ibu melanjutkan pertanyaannya, "Kamu juga pasti kesepian ya Al?" Aku tambah deg-degan dengan pertanyaannya dan menjawab, "Lumayan Bu, aku juga butuh pendamping." Ibuku kembali berujar, "Sebenarnya saat kamu sudah bekerja dan kemarin merawat ibu, ibu seperti ada perasaan dengan kamu." Aku kaget dan menjawab, "Sejujurnya aku juga sudah cinta kepada ibu. Bahkan saat masih kecil, aku bahagia mempunyai sosok wanita seperti ibu," ucapku. Ibuku melanjutkan pembicaraan, "Dulu kan kamu sudah cinta dengan Tuti." Aku menjawab, "Iya sih Bu, tapi sebelum sama Tuti, saat aku membantu ibu yang akan terpeleset saat mengepel lantai, aku sudah suka dan cinta sama ibu." "Wah, sama dong Al, aku juga menaruh perasaan kepadamu Al, tapi ibu bingung mau bilang, karena kamu anak tiri ibu," kata ibu tiriku. Lalu aku
langsung meminta sesuatu. Kalau begitu, aku mau minta satu permintaan, boleh nggak, Bu? Apa emang, Al? Jawab ibu. Aku ingin demikian dengan ibu, kataku. Ibu tiriku tersenyum dengan lebar. Kemudian kami saling senyum dan langsung saja itu terjadi. Aku sangat senang dan bahagia sekali. Setelah kejadian itu, ibu tiriku terlihat senang sekali karena rasa kesepiannya bisa terobati. Nggak apa-apa kan, Al, sama ibu? Tanya ibu. Aku malah berterima kasih kepada ibu karena telah memberikannya kepadaku. Hari itu gembiraku luar biasa, walaupun aku ditinggal menikah oleh mantan kekasihku. Semua terobati karena ibu telah memberiku semangat yang itu, dan hari pun berganti. Jika ada kesempatan, kami selalu mengulangi seperti hari itu lagi. Karena memang ayahku juga pergi berbulan-bulan, entah kapan ini akan berakhir, dan tak mungkin akan terus begini, pikirku. Namun entahlah, ku jalani saja alur hidupku sekarang ini. Sekian cerita dariku. Jangan lupa like video ini dan subscribe Tinta Pena Channel. Saksikan video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.